Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas IF6 akan mempresentasikan hasil analisis data kami berdasarkan dataset e-commerce dalam bentuk dashboard interaktif. Sebelum kita akan memasuki analisis dashboard, kita akan melakukan perkenalan terlebih dahulu yang dimulai dari saya. Nama saya Benyamin Benedictus Nikolaus Marian dengan NIM 101232239. Saya Muhammad Fatan Fadila Ihsan dengan NIM 101232217. Saya Dias Garcia Pratama dengan NIM 101232224. Nama saya Nealja Febrian dengan NIM 101232236. Saya Muhammad Yusron Rizky Adiputra dengan NIM 101232227. Saya Nandi Turis Falzibran dengan NIM 101232245. Baik, kita akan masuk ke bagian pendahuluan. Dalam analisis ini, kami menggunakan beberapa teknik eksplorasi data dan machine learning untuk memahami pola serta memprediksi performa penjual. Dashboard ini terdiri dari beberapa bagian utama yang akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah exploratory data analysis atau EDA. Sebagai langkah awal, kita memerlukan memahami struktur dataset terlebih dahulu. Oleh karena itu, kami melakukan beberapa eksplorasi data. Yang pertama, data preview. Ini menampilkan 5 baris pertama dataset untuk memberikan gambaran umum tentang struktur datanya. Lalu yang kedua ada distribusi data numerik. Di sini kita memperlihatkan bagaimana nilai dalam setiap kolom numerik terdistribusi, membantu kita untuk mengidentifikasi pola awal. Yang ketiga ada matrik kolerasi. Nah, di sini menunjukkan hubungan antara variabel numerik yang berguna untuk memahami bagaimana satu fitur tersebut dapat mempengaruhi yang lainnya. Dan yang terakhir ada statistik deskriptif. Ini memberikan ringkasan nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum dari setiap kolom numeriknya. Nah, di missing value, kami menemukan bahwa dataset ini tidak memiliki missing value, sehingga tidak diperlukan penanganan tambahan untuk data yang hilang. Setelah memahami distribusi data, kita bisa masuk ke analisis performa penjualan. Seller Performance Dashboard. Sekarang kita lihat bagaimana performa para penjual berdasarkan data yang ada. Bagian ini menampilkan Key Performance Indicator atau KPI dan visualisasi performa penjual, termasuk total revenue per seller, bar chart yang menunjukkan pendapatan total setiap penjual. Yang kedua adalah orders versus unique customer, scatter plot yang memperlihatkan hubungan antara penjual pesanan dan jumlah pelanggan unik. Yang ketiga, average delivery time per seller, bar chart yang menunjukkan rata-rata waktu pengiriman per penjual. Yang keempat adalah seller distribution by city, bar chart distribusi penjual berdasarkan kota, di mana Sao Paulo memiliki jumlah seller terbanyak. Selanjutnya seller distribution by state, distribusi penjual berdasarkan negara bagian, di mana inisial SP memiliki jumlah seller terbanyak. Selanjutnya revenue versus distance to customer, scatter plot hubungan antara pendapatan dan jarak ke pelanggan. Selanjutnya monthly transaction per seller, yaitu histogram distribusi transaksi bulanan per penjual. Dari analisis ini kita bisa melihat beberapa faktor seperti jumlah pesanan dan waktu pengiriman berkontribusi terhadap pendapatan seller. Sekarang kita akan mencoba memprediksi pendapatan mereka dengan model machine learning. Revenue prediction. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan, kami membangun model prediksi menggunakan regresi random forest. Model ini menggunakan beberapa fitur utama seperti total pesanan, harga rata-rata, dan jarak ke pelanggan. Beberapa visualisasi utama dalam bagian ini adalah: yang pertama, perbandingan pendapatan aktual versus prediksi. Yang kedua, analisis residual. Yang ketiga, distribusi residual. Yang keempat,
kepentingan fitur dalam model, dan evaluasi model regresi. Dan selanjutnya, setelah memprediksi pendapatan penjual langkah, selanjutnya adalah mengelompokkan seller berdasarkan aktivitas mereka di platform. Untuk mengetahui apakah seorang penjual aktif atau tidak, kami menggunakan model klasifikasi XGBoost. Model ini memanfaatkan fitur total pesanan dan transaksi bulanan. Dalam bagian ini terdapat, pertama, confusion matrix untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Lalu kedua ada ROC curve dan AUC score untuk mengukur kemampuan model dalam membedakan penjual aktif dan tidak. Lalu selanjutnya ada fitur importance untuk mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh dalam klasifikasi. Berikut adalah hasil evaluasi model klasifikasinya. Bisa dilihat ada akurasinya, precision, recall, dan F1 score. Dari model ini, kita dapat mengidentifikasi seller yang berpotensi menjadi lebih aktif jika diberikan intensif yang tepat. Hal ini mengarah pada beberapa insight dan rekomendasi bisnis selanjutnya. Selanjutnya, insight dan knowledge. Berikut ada beberapa insight yang berhasil kami dapatkan dari analisis ini. Pertama, dari proses ide. Pada proses ini, dataset terbukti memiliki distribusi yang cukup merata untuk variabel numerik. Kedua, ada seller performance. Penjual dengan jumlah pesanan tinggi cenderung memiliki pendapatan yang lebih besar dan waktu pengiriman yang lebih cepat. Ketiga, ada revenue prediction. Model regresi random forest berhasil memprediksi pendapatan dengan akurasi yang baik, yaitu R kuadrat lebih besar dari 0,8. Dan yang terakhir ada dari seller activity classification. Model XGBoost efektif dalam membedakan penjual aktif dan tidak aktif berdasarkan fitur transaksi. Dari transaksi tersebut, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan performa bisnis. Yang pertama, fokus pada penjual dengan potensi pendapatan tinggi untuk meningkatkan kontribusi mereka. Yang kedua, tingkatkan efisiensi logistik untuk mengurangi waktu pengiriman. Dan yang ketiga, identifikasi penjual tidak aktif dan berikan insentif untuk meningkatkan aktivitas mereka. Dari analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa data dapat memberikan wawasan yang mendalam untuk memahami performa seller dan meningkatkan strategi bisnis. Dengan pendekatan berbasis data, perusahaan dapat mengoptimalkan pendapatan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong pertumbuhan pasar yang lebih baik. Semoga wawasan ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Baik, sekian hasil dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.